Usai bertemu Polda Jawa Barat, kuasa hukum korban pemerkosaan Dr. PPDS Senin sore angkat bicara soal pemenuhan hak-hak korban. Selain itu, kesalahan sistem pengawasan juga ikut menjadi andil kekerasan seksual terjadi di dalam rumah sakit. Selain mengungkapkan soal potensi kesalahan sistem pengawasan Dr. PPDS di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, kuasa hukum korban Ruli Panggabean juga menyampaikan kondisi korban yang saat ini masih trauma berat kepada petugas Diskrimsus Polda Jawa Barat. Kepada polisi, Ruli ingin memastikan hak-hak korban bisa terpenuhi. Intinya adalah supaya hak-hak hukum korban ini jangan sampai ada yang diabaikan. Semuanya harus on the track. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja kita juga ingin selain diminta dia pertanggungjawaban pidana, juga pertanggungjawaban perdata. Nah, ini kan menyangkut masa depan seorang wanita yang ya bagaimana lah dia punya masa depan, tiba-tiba masa depannya hilang dan lain sebagainya. Karena kan ini satu hal yang bagaimana di rumah sakit yang nomor 1 di Jawa Barat, Hasan Sadikin, tiba-tiba ada 3 kejadian gitu. Ini mesti ada yang salah lah gitu ya. Apa itu SOP atau dan lain sebagainya. Untuk mengetahui perkembangan penanganan kasus pemerkosaan Dr. PPDS di RHS Bandung, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Vida Alatas dan juru kamera Nandar. Selamat pagi Vida. Dari sisi korban yang trauma berat, bagaimana pemeriksaan korban pemerkosaan Dr. PPDS supaya tidak menambah trauma dari informasi yang Anda dapatkan? Ya, Mario dan juga saudara, kemarin kuasa hukum korban dari Dokter Residen PPDS, Dokter Residen Anestesi begitu ya, yang bertugas di RSAS Kota Bandung, ini mendatangi Polda Jabar, tepatnya di Treskrimum Polda Jabar. Ada beberapa hal kemudian yang dibicarakan oleh petugas, utamanya adalah penyidik dari kasus pemerkosaan ini, Mario. Di antaranya ini adalah terkait tuntutan untuk menangani kasus ini dengan tegas agar kepercayaan publik terhadap institusi kedokteran dan juga rumah sakit ini dapat kembali baik. Selain itu, kuasa hukum korban ini juga meminta rumah sakit bertanggung jawab atas hak-hak korban. Karena memang kalau diketahui, Mario dan juga saudara, korban dari dokter PPDS, dokter anestesi PPDS yang bertugas di Rumah Sakit Hasan Sadikin Kota Bandung ini tidak hanya satu, melainkan ada 3 orang. Selain keluarga pasien begitu ya yang menjadi korban, 2 orang lainnya merupakan pasien dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Kota Bandung yang saat itu tengah dirawat. Kejadiannya, Mario dan juga saudara, ini pada tanggal 10, lalu juga pada tanggal 16 serta 17 Maret 2023. Kemarin selain kemudian meminta para penyidik begitu ya, atau meminta penyidik untuk tegas dan juga menghukum atau memberikan hukuman setimpal pada pelaku begitu ya, kuasa hukum ini juga membuka adanya proses pertanggungjawaban perdata begitu Mario, yang juga akan ditempuh oleh timnya. Mengingat kalau dilihat dari kasus ini, Mario dan juga saudara, yang paling dipertanyakan ini adalah bagaimana akses dari obat bius yang saat penetapan tersangka kemarin di Polda Jawa Barat ini disita oleh pihak penyidik sebagai barang bukti. Artinya Mario, yang disoroti juga ini adalah bagaimana kemudian dokter residen anestesi yang bertugas di Rumah Sakit Hasan Sadikin Kota Bandung ini dapat mengakses berbagai macam obat bius kalau kemarin dibuka di penetapan tersangka begitu ya, untuk kemudian melancarkan aksinya yang merupakan aksi pemerkosaan begitu Mario dan juga saudara. Selain itu Mario, kemarin juga olah TKP lanjutan atas adanya 2 korban lain di Rumah Sakit Hasan Sadikin Kota Bandung ini juga digelar oleh Ditreskrimum Polda Jabar yang juga bekerja sama dengan Puslapfor Mabes Polri dan juga Dokpol Mabes Polri begitu. Hasilnya nanti ini akan
masih dalam proses begitu Mario, dan nanti setelah hasilnya keluar ini dari penyidik akan memberi informasinya kepada media begitu. Namun yang kemarin dilakukan yang menjadi sorotan fokusnya Mario dan juga saudara dalam olah TKP lanjutan ini adalah pemeriksaan kembali sejumlah tempat tidur di ruangan di lantai 7 ruangan gedung MCHC Rumah Sakit Hasan Sadikin Kota Bandung, karena di TKP ini Mario dan juga saudara tidak hanya satu orang tetapi 2 orang lainnya. Total ada 3 orang korban dari Priguna Anugrah begitu ya Mario dan juga saudara yang dilakukan pemerkosaan di tempat tersebut. Kemarin polisi ini juga dalam olah TKP lanjutan mempelajari begitu ya terkait tata letak CCTV, bagaimana kemudian kasus tersebut atau hal tersebut ini bisa dilakukan tidak hanya 1 kali, melainkan 3 kali begitu oleh pelaku atau tersangka. Inilah yang kemudian menjadi dasar dari adanya pertanggungjawaban perdata yang nanti informasinya ini juga akan dilayangkan oleh kuasa hukum korban Mario. Ya, kita tunggu terus perkembangan informasinya. Terima kasih Fida Alatas dan juru kamera Nandar atas laporannya. Selamat bertugas kembali.